Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik se-Nusantara. Gimana teman-teman semuanya sehat adik-adik ya?
jadi sebelum kita mulai, sambil nunggu teman-teman yang lain ya, baru 4 yang join, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu. Kita kenalan dulu lah. Pertama ada Latifa Widianisa, selamat malam. Sumartini, Dewi, dan ada apa lagi nih teman-teman kita nih. Ada Umi Lailatul Latif. Alhamdulillah, selamat datang. Mulai kegiatan, marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, kita akan mulai sesi wawasan kebangsaan kita yang pertama hari ini. Untuk teman-teman yang masih bersuara, mungkin dimohon untuk di silent ya, biar lebih tertib kelihatan. Jadi nanti yang mau ngomong atau bertanya bisa raise hand ya, raise hand. Kemudian nanti akan Mas Didit sebagai DJ kita malam ini nanti akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Oke, kemudian mungkin kalau untuk melihat responnya teman-teman, mungkin saya akan melihat di kolom chatting mungkin ya. Saya akan melihat di kolom chatting untuk teman-teman. Gimana untuk latihan TWK-nya yang 30 nomor tadi sudah dikerjakan semua? Kalau sudah, ketik sudah. Kalau belum, not yet atau belum, biar kita sama-sama tahu. Oh ada Ana juga baru bergabung, Ana ya. Ana dari Kebumen ya. Selamat bergabung adikku Ana. Sudah, tapi ada yang kehabisan waktu, Mbak Eka. Hairunisa sudah, alhamdulillah. Hendra, Angga sudah. Dan siapa lagi nih? Hasan sudah. Kalau ya ada yang belum nih, Mera. Mera mungkin habis jalan-jalan sore nih, makanya. Oke, untuk kali ini karena sesi kita hanya 2 pertemuan, mungkin saya akan padatkan materinya ya. Saya akan padatkan. Jadi mungkin DJ kita Mas Didit bisa tampilkan PowerPoint-nya dengan hitungan jentikan jari. Thanos, kita akan mulai pertemuan kita pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Ya, ini tampilan pertama kita. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal saja belum tentu sayang. Kan seperti itu dari kita. Jadi perkenalkan, nama saya Aditya Fahrazi. Sehari-hari saya bertugas sebagai ASN PNS di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini ada yang adik-adik kita yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kalau misalnya lewat Jalan Udayana, nah nanti di sana ada kantor saya ya, namanya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di depan DPRD Provinsi NTB ya. Oke, yang pertama ini saya lahirnya di Kabupaten Fakfak sekitar 30 tahun lalu ya. Kurang lebih sama usia sama dia. Jadi Fakfak itu posisinya di mana? Mungkin ada yang dari Papua di sini. Ada yang dari Papua bisa raise hand ya. Kita Angga Ramadan. Angga mungkin bisa sampaikan Angga dari kabupaten mana? Silakan Angga. Halo Coach. Iya, silakan Angga dari kabupaten mana? Saya dari Papua Barat, dari Kabupaten Sorong. Woi, adikku dari Sorong kah? Sorong di mana? Di kota Sorong atau di mana? Di Depok kota kakak. Di kota, luar biasa. Adikku andalan. Nah, jadi alhamdulillah ya kita dipertemukan di sini. Semoga nanti di grup juga teman-teman bisa mengembangkan silaturahmi dan jaringannya. Siapa tahu adik-adik semua lolos CPNS tahun ini. Kemudian sudah punya jaringan di Nusantara. Jadi misalnya nanti Angga lulus CPNS di Papua, kemudian ada Theo tadi ya dari Sumatera Utara, kemudian ada Ana di Kebumen, ada Lili di Lombok Timur. Nah itu teman-teman sudah punya modal untuk berinteraksi senusantara. Ketika kita jadi PNS, kita bisa sharing-sharing nanti tuh. Saya punya inovasi di Sumatera Utara kayak gini.
Anda di Sorong bagaimana itu? Sangat bermanfaat ketika kelak kalian jadi PNS atau mungkin ada rezeki lain yang Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tentukan, itu bisa jadi modal kita, entah itu berdagang, berusaha itu sudah modal yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke iya nih, tarik celana kepada si kurus. Waduh. Oke, ini dulu ya. Oke, kita lanjut Mas Didit ke PowerPoint. Ya, jadi ini ada nomor HP saya juga ya. Nanti teman-teman bisa save di grup juga. Kemudian ini Instagram saya kalau kita mau berteman di dunia maya. Jadi nggak cuma berteman di dunia nyata, di dunia maya juga. Dulu saya bekerja di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, teman. Sekarang saya di Polisi. Oke, lanjut Mas Didit. Oke, sebelum kita mulai membahas latihan soal yang tadi ataupun materi-materi yang terbaru, saya ingin menyampaikan nih ke teman-teman, mengingatkan saja sedikit. Nanti ketika kalian tes SKD nanti itu ada 30 soal TWK. Ada 30 soal TWK yang akan keluar di SKD kalian dengan total waktu teman-teman harus mengerjakan soal itu sekitar, saran saya, 25 menit. Nah, jadi mulai sekarang, adik-adik harus belajar di rumah, latihan di rumah, soal-soal TWK dikerjakan dalam tempo 25 menit saja. Jadi 30 soal, harus 25 menit selesai. 5 menitnya kemana? 5 menitnya nanti untuk dicek dan dicek setelah mengerjakan semuanya. Jadi kalau strategi teman-teman, manajemen waktunya sudah harus disiapkan dari sekarang ya. Q, TKP, TWK, mana yang akan dikerjakan duluan? Ada adik-adik yang jago TIU, dia akan mengerjakan TIU duluan. Ada adik-adik yang jagonya di TKP, dia akan mengerjakan TKP duluan. Atau ada adik-adik yang jago di TWK, dia akan mengerjakan TWK duluan. Itu semua nggak ada patokan pasti mana yang baik, tapi yang pasti adalah mengerjakan mana yang mudah. Mengerjakan mana yang mudah terlebih dahulu. Jadi, nggak peduli itu saya ini lemahnya di TIU, ya saya nanti terakhir baru ngerjain TIU. Atau saya lemahnya di TWK, oke, TKP dulu. Gitu. Jadi teman-teman sendiri yang tahu strategi yang terbaik. Kami hanya menyarankan mengerjakan yang mudah terlebih dahulu. Ya. Jadi sisakan waktu kalian untuk 15 menit terakhir itu untuk untuk mengerjakan soal-soal yang dianggap sulit. Jadi TWK 25 menit, PIU 25 menit, TKP 20 menit. Sisanya nanti akan dikerjakan nanti setelah dicek dan recheck. Oke, jadi untuk materi ya SKD ini teman-teman sudah tahu lah. Jadi ada 4 ya, ada pilar negara, nasionalisme, integritas, dan bela negara. Khusus malam ini kita akan membahas 2 materi saja. Yang pertama itu integritas dan definisi-definisi atau soal-soal tentang nasionalisme dan bela negara. Oke, nanti soal-soal yang teman-teman terima juga tuh ada 3 jenis sebenarnya. Ada soal yang 20 detik saja itu sudah selesai. Ada soal yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit, ada yang lebih dari 1 menit. Nah ini manajemennya ini teman-teman harus menyusun. Ketika soal-soal cerita, ya kan saya anjurkan untuk membaca dulu pertanyaan. Nanti kita akan coba di sisi latihannya. Oke, lanjut Mas Didit. Nah, ini lanjut lagi Mas Didit, silakan. Nah, yang ini kita mulai di integritas ya. Jadi terkait integritas ini adalah materi yang menurut saya paling mudah di antara 4 materi SKD TWK ya. Jadi terkait soal-soal integritas ya, kuncinya cuma 1. Jika ada soal-soal yang menunjukkan konsistensi, ya, kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan, itu pasti tentang integritas. Nah, kunci integritas itu apa? Cuma 3 aja kunci. Jujur, konsisten, dan berani. Jujur itu apa lagi? Ada yang ingin menolong, dan tidak sombong, tidak menuduh orang lain, termasuk materi dari integritas. Kemudian ada konsisten. Jadi ketika ada soal-soal yang berbicara tentang konsistensi nih, KPK selalu melakukan penggerebekan atau OTT terhadap korupsi-korupsi. KPK telah melakukan 2-3 tahun ini dan sudah sekian yang tertangkap. Kegiatan yang dilakukan oleh KPK adalah kegiatan yang berkaitan dengan nasionalisme, integritas, atau bela negara. Nah, kalau sudah kalimatnya seperti itu bisa jadi peluangnya paling besar adalah
terkait dengan integritas. Karena dia tentang memberantas menegakkan kejujuran, dan ada kalimat yang berkaitan dengan konsistensi di sana. Oke, kita lanjut. Lanjut, Mas Didit. Nah, ini saya akan memberikan dua soal ya. Nah, nanti teman-teman silakan di chatting ya. Mana yang benar. Saya mulai dari nomor pertama ya. Ketika saya telah baca, teman-teman bisa langsung chatting jawabannya ya. Yang pertama, Pak Ahmad adalah seorang ASN, bagian pejabat publik di suatu daerah tertentu. Sebagai ASN, Pak Ahmad harus menjadi pribadi yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat umum di tempat Pak Ahmad mengaku. Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai apa? A. Kejujuran, B. Disiplin, C. Tanggung jawab, D. Kepedulian, atau E. Pelayanan publik. Silahkan di kolom chatting ya, silahkan. Silakan. Yuk, silakan. A, yakin nih. A, mana yang lain lagi? B, kedisiplinan, apalagi E, pelayanan publik, Theo. B, C, A, saya masih nunggu yang lain. Oke, lanjut lagi. E lagi, baik Herunisa A, Isminander E. Isminander kenapa jawabnya E? Hidayat E, Bisa A. Uci B, kedisiplinan, oke. Yang lainnya? Yang lainnya ada 38 yang join di sini. Ayo, yang lainnya mana? E, Mahfud D. Oke, saya dulu. Mana lain lagi nih? Oke, sudah nggak ada lagi yang menjawab ya. Oke. Tes. Suara saya kedengaran dengan baik? Kedengaran, Coach. Kedengaran ya. Oke. Yang Eka kalau nggak kedengaran mungkin volumenya dinaikin. Oke ya. Jadi setelah tadi saya menjelaskan sedikit teori tentang integritas, kalau yang teman-teman yang menyaksikan dengan soalnya kalau teman-teman tadi mendengar penjelasan saya teori sepintas teori tentang integritas, jawaban yang paling benar itu sebenarnya adalah A jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar sama kejujuran. Seperti slide sebelumnya tadi yang saya jelaskan, integritas itu cuma 3 sebenarnya intinya. Apa ya? Jujur, kemudian berani, sama konsisten. Hanya 3 ini saja sebenarnya garis besarnya. Kenapa jawabannya bukan B? Karena menjadi seorang pejabat publik ini kan soalnya kan konteks kan sebagai pejabat publik ya. Kalau kedisiplinan itu mungkin lebih kepada konteksnya sebagai mungkin seorang TNI, Polri, atau mungkin tapi ini konteksnya sebagai pejabat publik. Jadi yang paling dan soalnya itu mengutamakan keutamaan pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai apa. Jadi, ini semua jawabannya benar, tapi ada yang paling benar. Jawabannya itu A. Kenapa bukan E, pelayanan publik? Karena ini soalnya itu terkait tentang TWK. Mungkin kalau TKP, bisa jadi nih kalau TKP ini karena TKP berorientasi pada pelayanan publik, jawabannya E. Tapi karena TWK, kita berbicara TWK, dia lebih kepada integritas terkait dengan secara umum. Lebih kepada umum. Ya. Oke, jadi ini satu soal terkait integritas. Saya mau coba share screen ya. Saya akan coba share screen terkait dengan soal-soal kita tadi ya. Jadi tadi teman-teman sudah mulai mengerjakan ya. Jadi kita akan lihat ya. Saya mau lihat dulu nilainya teman-teman ya. Atau nanti deh setelah ini kita akan lihat nilainya teman-teman. Jadi oke, yang pertama itu boleh Latifah membacakan soalnya. Latifah, bantu saya membacakan soalnya. Latifah, silakan Latifah.
Pagelaran Olimpiade Tokyo 2020 yang sempat ditunda akibat pandemi COVID-19 baru akan digelar pertengahan tahun 2021 ini. Pada pagelaran Olimpiade kali ini, Indonesia menaruh harapan lebih kepada Gracia Poli dan Apriani Rahayu untuk meraih medali emas dalam cabang bulu tangkis ganda putri. Untuk mengikuti pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 cabang bulu tangkis ganda putri, Gracia Poli dan Apriani Rahayu tentunya harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka juga harus disiplin dalam mengikuti latihan sendiri di rumah sebagai latihan tambahan agar mendapat hasil yang maksimal. Nilai integritas yang tidak tercantum pada cita tersebut adalah jawabannya D. Apa jawabannya Latifah? D ya? Iya, D coach yang jawab tadi. D benar ya, alhamdulillah. Nah, untuk yang jawabnya salah nih, kira-kira kenapa sampai jawabannya jujur? Ini kan soalnya ini kan terkait dengan jadi ketika menghadapi soal-soal cerita ya, saya menyarankan banget teman-teman ketika menghadapi soal-soal cerita seperti ini, teman-teman baca dulu nih pertanyaannya. Jadi ketika dapat soal kayak gini, jangan membaca dari awal dulu, bla bla bla, nanti keburu pusing nih. Tapi baca dulu dari pertanyaannya. Nih, teknik skimmingnya itu sebaiknya teman-teman baca dulu pertanyaannya. Jadi ketika teman-teman sudah membaca pertanyaan, teman-teman akan bisa melakukan skimming ketika soal-soal panjang seperti ini. Nih, dia kan bertanya nih nilai integritas yang tidak tercantum. Jadi di sini sudah ada yang pertama itu dia sudah ada kerja keras, sudah ada nih ya. Sudah ada. Kemudian dia sudah ada juga disiplin. Oke. Kemudian dia juga akan mendapatkan latihan tambahan juga, ada konsistensi di sini. Yang belum ada tuh apa sih? Yang belum ada itu jujur ya, D. Jadi buat teman-teman yang jawab D, selamat sudah bisa menjawab dengan baik dan benar ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan Sumartini, boleh dibantu Sumartini? Mbak Sumartini. Silakan Mbak Sumartini. Mbak Sumartini sepertinya masih tidur seperti ini. Oke, coba Latifah dibantu lagi sekali lagi Latifah. Ada yang khas di Istana Merdeka pada perayaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia RI ke-76 tahun ini. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana memakai pakaian adat suku atau daerah Nusantara. Sejak peringatan HUT Kemerdekaan RI pada masa pemerintahan Soekarno sampai dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pakaian yang dipakai oleh Presiden sebagai inspektur upacara adalah setelan lengkap dengan jas, dasi dan peci hitam. Jika dikaitkan dengan budaya bangsa Indonesia, tentulah pakaian lengkap itu bukanlah pakaian asli bangsa Indonesia. Pelaksanaan HUT RI di halaman Istana Merdeka kali ini, sensus penduduk yang dilakukan pada Badan Pusat Statistik BPS tahun 2018 menunjukkan ada 1.340 suku bangsa Indonesia, mempunyai adat istiadat, kesenian, dan pakaian khas. Hal yang dilakukan oleh Presiden memberikan pesan pada masyarakat bahwa dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus tetap menanamkan hal. Tadi jawabnya D, coach. Salah. Jawabannya D. Kenapa sampai Latifah menjawabnya D? Coba kita mau dengar analisanya Latifah. Soalnya tadi kan tak lihatnya tuh kalau patriotisme nih dia lebih menunjukkan gitu loh, coach. Menunjukkan apa? Secara kerucut gitu, sedangkan nasionalisme nih saya taunya tuh kayak lebih ke bela negara yang gimana ya, yang bukan ke budaya gitu loh, coach. Tapi nggak tahu. Oke. Nah, bagus alasannya. Coba saya akan tampilkan perbedaannya ya. Di mana nih? Saya akan coba tampilkan saya akan tampilkan, kelihatan ya. Jadi saya akan coba tampilkan di sini perbedaannya bela negara, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Mas Didit bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Mas DJ? Oke, di slide ke-7 tentang perbedaan bela negara, nasionalisme. Ya, ini dia ya. Nah, ini saya akan coba mengajak
adik-adik untuk membedakan apa itu bela negara, kemudian patriotisme, kemudian nasionalisme dan cita negara. Nah, jadi kalau bela negara ini lebih kepada kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Contohnya nih kalau di sekolah itu belajar dengan giat, menaati tata tertib, ya, kemudian menghormati guru, sayangi teman. Nah, itu semua itu kegiatan bela negara dalam rangka mengisi kemerdekaan dan juga dalam rangka sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kewenangannya. Misalnya lingkungan sekolah, ya, itu siswa itu kegiatan bela negara itu belajar dengan giat. Kalau sudah seorang siswa ada soal-soal yang berkaitan dengan pengorbanan, ya, kemudian ada soal-soal yang berkaitan dengan di luar kewenangan dia sebagai seorang siswa. Saya kasih contoh, ya. Misalnya nih, orang siswa dia melakukan dia melaksanakan upacara bendera, geladi upacara bendera dari siang hingga sore hari. Walaupun lelah, letih, lesu, dia tetap melaksanakan itu dengan cinta dan sadar berbangsa akan bernegara. Perilaku siswa tersebut merupakan pengamalan dari A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Patriotisme, E. Integritas. Silakan. Apa jawabannya? Silakan di kolom chat. Kalau sudah seperti itu soalnya, silakan. Di kolom chat apa? Apakah tetap bela negara atau sudah patriotisme? Saya akan mengajak teman-teman membedakan sekarang. Oke. Patriot, ya. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan, ya. Jadi ketika perbedaan antara bela negara sama patriotisme ada pada kata kerjanya sebenarnya. Dan ada pada ciri-cirinya juga. Jadi misalnya kalau ada soal-soal berkaitan dengan pengorbanan, kemudian ada aksi-aksi heroik di sana yang di luar kewajaran. Sebagai contoh lagi misalnya, ada seorang perawat. Dia melaksanakan tugasnya yang sangat mulia sebagai tenaga kesehatan di pandemi COVID-19. Ya. Ketika itu dia mendapatkan mendapatkan tugas lembur oleh pimpinannya untuk melaksanakan tugas menjaga malam sebagai seorang perawat tentunya. Nah, sikap perawat tersebut menunjukkan apa? Bela negara atau patriotisme? Silakan tulis di kolom. Ayo, nggak bingung. Bela negara, Fitri bela negara, Gus Bela negara, Latifah bela negara, bela negara, Angga bela negara, apa C? Oh, betul gak? Lili bela negara, baik Nisa patriotisme, Selfie bela negara, baru Nisa patriotisme lagi. Oke, Fauzia bela negara. Oke, Mas DJ tolong balikin ke layar tadi, ke PPT-nya. Oke, nah di sini yang menjawab patriotisme itu dijebak lagi deh. Ya, yang menjawab patriotisme salah, ya. Jadi tadi saya menjelaskan kan ada perawat. Ya, sebagai seorang nakes menjalankan kewajibannya, ya. Sebagai seorang nakes mendapatkan tugas untuk melaksanakan lembur sebagai nakes juga tentunya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dia menunjukkan sikap profesionalisme, ya. Artinya dia sedang menjalankan tugasnya dia secara profesional dan secara baik dalam rangka konteks sebenarnya bela negara sebagai profesi dia sebenarnya. Jadi bukan patriotisme, ya. Karena masih kewenangannya dia nih. Tapi kalau sudah soalnya itu nanti ada tambahan, ya. Misalnya nih, perawat tadi karena dia lembur kemudian tidak ada yang menguburkan mayat. Nah, perawat tadi karena sangat peduli dan rela berkorban, dia akhirnya menggotong mayat tersebut ke ambulan untuk dibawakan ke penguburan, jadi mengubur sendiri. Nah, itu sudah patriotisme tuh, karena sudah melewati kewenangannya dia, tapi dia mau rela berkorban, ya. Dia mau rela berkorban, ya. Nah, oke, saya buka kolom pertanyaan, silakan raise hand siapa yang mau bertanya terkait dengan perbedaan bela negara dan patriotisme. Silakan. 1 menit silakan yang mau bertanya tentang ini, raise hand, kita akan berikan pertanyaan. Kak, kenapa gini? Silakan, 1 menit. Ayo, mana yang mau bertanya?
Wah, ini sudah jelas semua tuh gimana nih? Ana, mau ditanya Ana? Intan? Umi? Ayo silakan Resen, Pak Hendra Hasan. Pilih, ada yang mau ditanyakan? Fadil? Latifa ya, Latifa nanya di kolom chatting. Kalau menggunakan baju batik itu apa, Coach? Menggunakan tergantung soalnya juga, gitu. Tergantung soalnya juga. Kalau misalnya soalnya begini, Latifa menggunakan baju batik karena Latifa menggunakan baju batik karena Latifa menggunakan baju batik pada perayaan hari nasional gitu ya. Nah, Latifa ini menggambarkan apa gitu? Latifa menggunakan baju batik adat atau baju batik khas Papua misalnya. Sedangkan Latifa adalah warga yang berdomisili di Mataram misalnya. Kenapa? Itu bisa jadi hanya karena dia hanya tidak sengaja ya, atau mungkin karena dia sengaja, itu bisa jadi hanya nasionalisme saja. Atau bahkan cinta tanah air, tergantung soalnya nanti kalau misalnya dia karena dia betul-betul dia menyukai dengan baju batik dan baju batik ini merupakan karya khas Indonesia, nah, itu bisa jadi nasionalis. Oke, kita dengarkan Toshiba ini. Toshiba silakan. Toshiba silakan kalau mau bertanya silakan. Mau nanya. Namanya siapa, dari mana, apa pertanyaannya? Halo? Ya, silakan. Namanya siapa? Aulia. Di mana? Pertanyaannya apa? Nah, Aulia di Mataram. Jadi mau nanya, Mataram, silakan. Ada soal kalau misalkan kita sedang dalam perjalanan ke kantor, tapi tiba-tiba itu udah jamnya udah mepet, tapi tiba-tiba salah satu anggota keluarga minta diantar jadi kita tuh yang diutama nggak jadi keluarga atau dalam keadaan telat. Oke, kemudian pertanyaannya apa? Silakan, pertanyaannya apa? Makan anggota keluarga tersebut tapi telat menolak mengantar. Suaranya putus-putus. Atau gini, Mbak Toshiba ya, namanya sih Toshiba. Nanti tolong di screenshot aja pertanyaannya, biar jelas. Nanti kita bahas di grup WA aja ya, biar ya. Karena Mbak Toshiba belum bisa menyampaikan secara utuh nih, biar nggak salah nanti ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Nanti di screenshotnya kita bahas di grup WA, bisa? Halo? Oh, hilang nih. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kita lanjut untuk perbedaan bela negara dan patriotisme ini ya. Jadi intinya bela negara itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mengisi kemerdekaan. Ya, itu intinya. Bela negara itu kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugasnya. Nah, patriotisme itu di atasnya lagi. Dia sudah ada sama seperti bela negara, tapi dia itu sudah ada unsur pengorbanannya. Ya. Jadi bela negara sama patriotisme itu sama-sama merupakan turunan dari nasionalisme. Jadi rumahnya itu nasionalisme dulu nih. Karena nasionalisme adalah sikap politik atau perasaan cinta kepada tanah air ya. Dia punya tindakan-tindakan, dalam bentuk tindakan itu ada tindakan bela negara dan tindakan patriotisme dan tindakan cinta tanah air. Jadi rumah besarnya itu nasionalisme dulu. Ya, jadi ketika ada soal-soal yang sudah berkaitan dengan tindakan-tindakan itu bisa jadi bela negara, patriotisme atau cinta tanah air. Nah, pertanyaan tadi bagus tuh. Kalau pakai baju batik itu apa? Nah, kalau dia di soal itu hanya menyatakan perasaan, itu bisa jadi hanya nasionalisme. Tapi kalau dia membeli baju batik, ya, kemudian dia suka dengan baju batik dan dalam rangka mempromosikan baju batik itu sebagai sebuah kebanggaan dan
kekhasan Indonesia itu bisa jadi cinta tanah air. Ya. Jadi nasionalisme itu masih bentuk abstrak. Nah, tindakan-tindakannya itulah berupa bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air. Ya. Oke, kira-kira untuk perbedaan itu sudah bisa dilihat, ya, sudah bisa dipahami ya. Biar kita lanjut nih. Kalau sudah oke, oke, ya. Oke, Angga sudah paham, oke. Semuanya, mudah-mudahan semua sudah paham ya. Nah, ini kita langsung lanjut ke nasionalisme tadi ya, dan cinta tanah air. Nah, jadi kalau nasionalisme tadi itu hanya berupa sikap politik saja, dia hanya abstrak saja di dalam hatinya. Dalam hatinya saya bangga dengan Indonesia, saya bangga, saya menghargai bangsa kita, ya, saya menghargai jasa-jasa para pahlawan. Nah, itu masuk nasionalisme. Tapi kalau sudah masuk ke tindakan, ya, seperti memelihara persatuan dan kesatuan, kemudian membeli baju batik dalam rangka bangga, itu sudah lebih ke cinta tanah air. Jadi seperti tadi ya, rumah besarnya itu nasionalisme, di bawahnya itu ada cinta tanah air, bela negara, integritas, dan lain-lain. Oke ya? Oke, Mas Dit, oke, kita mau balik lagi ke soal di exam ya. Oke. Ini sudah kelihatan examnya lagi ya. Jadi soal ini kita akan dalami lagi soal ini. Jadi soal ini, hal ini dilakukan presiden ya, memberikan pesan. Ya. Nah, ini di sini kan kata kuncinya kan memberikan pesan nih. Jadi Jokowi itu memberikan pesan nih, sebuah message itu kalau ketika dia menggunakan pakaian adat itu. Jadi jawabannya itu nasionalisme ya. Dan ini kebetulan saja jawaban-jawabannya ini mudah ya. Jadi nggak ada cinta tanah air, nggak ada bela negara. Jadi teman-teman bisa langsung menyimpulkan, oh ini kalau nggak patriotisme, nasionalisme. Oh ternyata ini nggak ada unsur-unsur pengorbanannya. Jokowi, Pak Presiden tuh pakai baju adat tuh nggak harus berkorban, kena jarum lah, terus di make upin 3 jam lah, nggak ya, nggak ada. Tapi kalau nih ada nih Mbak Nur Hayati misalnya, Mbak Nur Hayati di Mataram nih. Halo Mbak Nur Hayati, sehat ya? Mbak Nur Hayati ketika soal-soalnya itu menyatakan dia menggunakan baju adat terus kena jarum lah, terus rela didandanin 2 jam lah untuk mengikuti upacara, ya. Ada unsur rela berkorban, karena bisa jadi jawabannya itu patriotisme. Jadi teman-teman jangan patokannya kayak kalau beli baju batik itu pasti nasionalisme. Enggak, tergantung soalnya dulu. Apa objeknya, apa subjeknya, dan apa pertanyaan. Oke? Sampai sini sudah pahami? Kalau udah paham, ketik oke di sana. Oke. Dian Arina. Oh ya Mbak Dian, selamat malam Mbak Dian, semoga sehat ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Novia. Silakan Mbak Novia, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Coach, izin tanya, ini yang untuk cinta tanah air yang menggunakan, memiliki, dan membeli itu yang membedakan antara nasionalisme sama cinta tanah air, Coach. Oke, yang membedakan itu adalah cinta tanah air sudah berupa tindakan, nasionalisme itu baru berupa dia hanya berupa perasaan. Nih, jadi misalnya ini kalau soal yang di depan ini, kalau pertanyaannya dirubah ya, yang dirubah sini ya, hal ini dilakukan Jokowi sebagai bentuk apa? Bisa jadi itu bentuk cinta tanah air. Tapi di sini Jokowi hanya bilang memberikan pesan. Memberikan pesan apa dia pakai baju ini? Ini kan perasaannya Jokowi ini, dia mau menyampaikan nih. Jadi kurang lebih seperti itu. Gimana Novia? Sudah bisa dipahami? Dia malah ngilang. Gimana Novia? Masih mencerna. Kira-kira dicerna berapa jam? Ya, Novia gini. Jadi kalau nasionalisme itu dia lebih banyak berupa sikap politik itu nggak bisa dia di dalam hati dia. Jadi nasionalisme lebih kepada perasaan bangga, kepada perasaan menghargai, lebih kepada perasaan cinta. Nah, cinta tanah air ini merupakan bagian atau sikap dari nasionalisme juga. Jadi nasionalisme, bela negara, patriotisme, integritas itu semua adalah sikap-sikap nasionalisme juga. Dia anaknya. Gitu. Nah, nanti ketika soal-soal ini gampang membedakannya ketika kalian sudah paham teorinya. Gitu.
Ya. Berarti kayak nasionalisme itu kayak teorinya, tapi prakteknya itu lebih ke kayak cinta tanah air, bela negara, sama yang apa lagi tadi satunya itu ya Cinta Coach. tanah air. Ya, dia lebih seperti itu nanti, Dek. Dia lebih seperti itu nanti. Oke, saya akan coba mencari, bentar ya, saya akan coba mencari soal yang kita bisa membedakan 4 itu. Bentar. Biar kita saling sharing ya. Jadi di sini saya akan ada 4 soal yang bisa membedakan itu. Dan hari ini kita bisa paham, akhirnya nanti minggu depan kita tinggal bahas Pancasila dan oke, share screen di sini. Bentar. Ini kelihatan ya. Nah, saya minta Novia coba baca nomor 1. Silakan dibacakan. Peristiwa mengharukan terjadi di final bulu tangkis Asian Games 2018 di Istora Senayan. Anthony Sinisuka Ginting yang melawan wakil Tiongkok Shi Yuqi harus ditarik keluar karena mengalami masalah di kedua pahanya. Cedera Ginting terjadi karena ia tersusul oleh Shi, hingga kedudukannya menjadi 16-15. Saat itu Ginting meminta pertolongan dokter pertandingan untuk menyemprotkan cairan penahan rasa sakit di paha kiri. Ginting ternyata mengalami kram paha kiri. Ia bahkan kesulitan berjalan. Namun semangat Ginting tetap menyala. Ia berusaha sedemikian rupa untuk melanjutkan perjuangan. Namun pergerakannya sudah benar-benar goyah. Ginting akhirnya menyerah dan menyatakan mundur dengan skor akhir 21-14, 21-23, 20-21. Perjuangan Ginting di atas menunjukkan sikap apa kira-kira? Patriotisme, soalnya ada rela. Soalnya sudah saya tandain ya. Iya. Ya, jadi jawabannya itu patriotisme. Kenapa? Kenapa bukan nasionalisme? Kenapa bukan bela negara? Halo. Karena korban fisik, Coach. Begini, karena di sini biasakan ya ketika saya bilang silakan baca pertanyaannya, tolong baca dulu pertanyaannya dulu, baru baca soalnya ya. Oke ya. Nah, jadi di sini dibahas adalah perjuangan Ginting. Ini sudah bilang perjuangan nih. Nah, kita baca sekarang soalnya ya. Ini kan pertanyaannya ini perjuangan Ginting di atas. Ya. Oke, pahami perjuangan ya. Nah, kita baca sekarang soalnya. Ya. Di sini Ginting itu mengalami masalah di kedua pahanya. Sudah ada unsur pengorbanan. Ya. Terus sampai disemprotkan cairan penahan sakit. Nah, ini sudah sampai bahkan kesulitan berjalan. Berarti di sana tuh ada unsur-unsur rela berkorban, ya. Ada unsur-unsur heroisme di sana untuk mengibarkan bendera merah putih kan gitu ya. Ada unsur heroisme. Nah, semangat Ginting tetap menyala. Ini petunjuknya sudah terlalu banyak menurut saya. Ya. Jadi karena sifatnya itu dia memang atlet ya. Tapi di sini ada unsur pengorbanannya, dia jadinya patriotisme. Oke? Novia? Jangan matikan dulu, Novia. Oh iya, Coach. Nah, kalau ini saya ganti ya, sebagai atlet, misalnya saya ganti di sini. Sebagai atlet, ya, Ginting tetap melanjutkan pertandingan. Ya. Nah, sikap adalah apa? Sikap tersebut adalah apa ya? Dan di sini saya rubah di sini masalah pahanya ini nggak ada. Kemudian Ginting melakukan final, terus Ginting kalah, terus dia tetap melanjutkan dia cedera tapi dia melanjutkan pertandingan. Itu bisa jadi bela negara karena dia atlet dan itu merupakan bentuk profesionalisme dia untuk menyelesaikan pertandingan. Di sini pokoknya di sini nggak ada terkait dengan pengorbanan, hilang dia. Nah, sikapnya Ginting itu apa? Dia cuma bela negara. Tapi karena di sini dibilang dia cedera, kemudian tetap berjalan, tapi semangat tetapnya. Nah, ada unsur-unsur heroisme. Nah, di sana itulah bentuk
bentuk patriotisme di sana. Ya, sampai di sini bisa dipahami, Novia? Iya, Coach, bisa. Bisa ya? Iya. Oke, Lili mau nanya lagi. Lili, silakan nanya, Lili. Kak, kira-kira kalau jawabannya nanti cinta tanah air, pertanyaannya kayak gimana yang diginting? Oh, nanti kita ada. Nanti pertanyaan selanjutnya. Sabar, sabar. Oh ya, oke. Nah, ini si Angga nanya nih, Paci. Lu tanya apa, Paci? Paci tanya kepahlawanan. Ya, jauh lah ya. Jadi, kan nggak ada di kisi-kisi tentang pahlawan ya. Jadi, di kisi-kisi SKD itu hanya ada pilar negara, nasionalisme bela negara, kemudian ada Indonesia, ya. Kemudian ada nasionalisme. Nah, nasionalisme inilah yang ada patriotisme di tanah air. Kepahlawanan ini nggak usah dianggap ada lah, dia hanya karena di dalam patriotisme ini sudah merangkum semuanya, ada kepahlawanan, ada pengorbanan, ada cinta tanah airnya, ada nasionalismenya ya. Angga, ada Paci, kok punya suara mana Paci? Siap, Angga, ya? Dipahami. Oke, mantap. Terima kasih, Coach. Oke, Angga, sekarang saya minta tolong kamu baca nomor 2, Angga. Angga, silakan baca nomor 2. Angga. Silakan Halo, baca Coach. nomor 2. Siap. Perilaku pasangan ganda putri tersebut mencerminkan sikap pasangan ganda putri Indonesia. Jadi di situ sudah disampaikan perilakunya itu mencerminkan apa ya? Itu yang kalian benakin. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Pasangan ganda putri Indonesia, Gracia Poli, Apriani Rahayu, sukses meraih medali emas di kejuaraan Olimpiade Tokyo 2020. Bahkan ganda putri Cina, Qinchen Jiayifan, tidak sungkan memuji kualitas pasangan Indonesia tersebut. Secara khusus, Jiayifan mengaku kagum dengan kerja keras dan perilaku Gracia Poli yang kini sudah berusia 33 tahun. Gracia Poli dan Apriani Rahayu mengaku kesuksesan meraih medali emas kali ini berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Perilaku pasangan ganda putri tersebut mencerminkan sikap apa? Sudah ada jawabannya lagi ya? Makan. Oke. Kenapa sampai jawabannya bela negara dan bukan cinta tanah air atau patriotisme ya? Karena Lili tangannya turun dong. Kirain mau nanya Lili. Nah, jadi jawabannya ini kan kata kuncinya ini kan atlet ya. Ada atlet di sini ya. Ada atlet Indonesia lah ya. Ada atlet Indonesia yang dia itu dikagumi oleh atlet lain karena kerja kerasnya. Walaupun dia sudah usia 33 tahun. Ya, atlet yang diakui kerja kerasnya. Oke. Nah, kesuksesan meraih medali emas itu berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Nah, berarti di sini petunjuknya seorang atlet dia melakukan profesionalisme dalam profesinya, ya. Nah, ini adalah suatu bentuk apa? Berarti hanya bela negara, ya, bukan patriotisme. Kalau tadi di atas itu seorang atlet dan dia itu rela dan dia itu dalam pekerjaannya ya sebagai atlet badminton, dia sampai cedera, tapi dia tetap melanjutkan dan dia rela berkorban untuk Indonesia, itu bisa jadi patriotisme. Tapi kalau sudah dalam tanda kutip belum ada tanda-tanda heroisme di sana, belum ada tanda heroik, belum ada tanda-tanda pengorbanan, dia lebih kepada hanya bela negara. Kenapa bela negara? Karena bekerja sesuai profesi, bekerja baik sesuai profesi dan menunjukkan keprofesionalan itu adalah bentuk bela negara. Ya. Jadi hanya bela negara. Oke, gimana Angga? Sudah mulai bisa memahami bela negara dan patriotisme? Siap, Coach, dipahami. Oke, yang lain ada? Kalau ada yang mau angkat tangan? Oke, nggak ada ya? Saya nggak lihat ada yang angkat tangan. Oke, saya lanjut sekarang ke nomor selanjutnya. Oke, di sini nomor 3. Silakan Angga bantu saya lagi. Nomor 3. Tindakan spontan pasangan Gracia Poli, Apriani Rahayu di atas menunjukkan sikap. Oke. Gracia Poli, Apriani Rahayu akhirnya berhasil mempersembahkan kado spesial medali emas bagi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Olimpiade Tokyo 2020. Sontak, setelah dipastikan mendapat emas di poin terakhir, Gracia dan Apri berlari mengelilingi Stadion
sembari mengibarkan bendera merah putih yang dikalungkan di lehernya. Bahkan saat seremoni penyerahan medali, pasangan ganda putri tersebut tampak menangis terharu saat sang saka dikebarkan paling tinggi. Tindakan spontan pasangan Gracia Poli, Apriani Rahayu di atas menunjukkan sikap B. Nasionalisme, Coach. Sikap nasionalisme ya. Nah, kenapa sampai nasional bukan patriotisme atau bela negara? Karena dia hanya menyampaikan perasaannya. Dia hanya menyampaikan sikap politiknya saja. Ya, kalau dia menangis haru di sana, ya di tampak menangis haru inilah kata kuncinya ya. Betapa dia memiliki sifat bangga, betapa dia memiliki sifat menghargai, betapa dia sangat ingin dia memiliki cinta tanah air tadi ya. Jadi lebih kepada sifat nasionalisme ya. Oke, sekarang paham ya kalau untuk nasionalisme ya. Jadi nah, kenapa bukan cinta tanah air ya, kita baca soal selanjutnya. Oke, boleh Nisa, silakan baca Nisa. Nisa? Iya. Ya, silakan Nisa baca soal nomor 4. Dalam bisnisnya tersebut, Gracia Poli memiliki sikap ... Salah satu atlet ganda putri bulu tangkis, Gracia Poli, tak disangka memiliki bisnis sepatu yang disebut akan menjadi usaha ketika ia pensiun sebagai atlet. Hal ini terungkap saat menawarkan sepatu untuk dibeli Bapak Presiden Jokowi saat momen penyerahan apresiasi dan hadiah di Istana Negara. Gracia lantas menjelaskan sepatu produksi UMKM miliknya itu merupakan produk fashion dan menggunakan bahan kulit. Dia juga menyebutkan bahwa semua kru pembuatan sepatu adalah orang Indonesia. Adapun dari tahapan desain produk, merakit sepatu sampai pasca produksi 100% dikerjakan di Indonesia. Dalam bisnis tersebut, Gracia Poli memiliki sikap ... Sikap cinta tanah air. Nah, jadi perbedaannya cinta tanah air sama yang tadi di atas ya. Itu tadi saya sudah jelaskan berulang kali ya. Jadi kalau nasionalisme lebih banyak kepada sikap politik atau perasaan saja yang berbau perasaan. Yang berbau perasaan gitu. Jadi yang berbau bangga, yang berbau emosi ya, itu nasionalisme. Banyak soal yang terkait nasionalisme itu kebanyakan seperti itu. Nah, kalau cinta tanah air lebih kepada tindakan tadi, gitu. Tindakan tadi, ya, tindakan-tindakan kayak membeli produk lokal, kemudian menggunakan pegawai-pegawainya semua orang Indonesia, kemudian menggunakan batik tadi. Itu kalau soalnya tadi itu dia berbicara tentang karena dia ingin menyampaikan kepada ini bisa jadi cinta tanah air. Jadi memang perbedaannya tipis kan. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa mulai membedakan lah. Jadi teman-teman silakan berlatih lagi di rumah untuk soal-soal terkait dengan cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan bela negara tadi. Ya, kita akan lihat di soal ini lagi ya. Kita akan kembali lagi ke soal latihan tadi ya. Itu di nomor 3 itu kan tadi dia bilang berlari mengelilingi stadion sambil mengibarkan bendera merah putih. Yang nomor 3 ini? Iya. Iya, tapi berlari ini kan sebenarnya kan kata-kata kuncinya ini kan sebenarnya di sini deh. Menangis harunya ini sebenarnya. Jadi tindakan spontan ini kan maksudnya kan jadi teman-teman kalau baca soal ini harus memposisikan sebagai atletnya juga gitu. Saya nangis nih kenapa? Saya nangis karena cinta tanah air, karena nasionalisme saya gitu. Nah, itu memang cinta tanah sama nasional ini memang tipis banget. Tapi bisa teman-teman lihat dari ciri-cirinya. Kalau cinta tanah air itu lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ingin menjelaskan ya, sifat-sifat. Kalau nasionalisme itu lebih kepada sifat-sifat yang abstrak gitu, kayak emosi ya. Nah, kalau kayak sifatnya ingin ingin Indonesia itu bisa lebih baik. Misalnya kan gini nih, dia kenapa beli barangnya Indonesia? Kalau barangnya Indonesia sama barang luar negeri itu, barang luar negeri mungkin lebih bagus. Tapi dia lebih memilih produk lokal karena dia cinta tanah air. Kenapa saya memilih produk UMKM daripada beli di mall misalnya? Jadi barang di mall itu lebih bagus, tapi karena saya cintain tanah air,
saya membeli produk UMKM. Masa saya bilang gini, saya membeli produk di mall, saya membeli produk UMKM, saya lebih memilih produk UMKM daripada produk karena saya nasionalisme. Nah itu nggak pas, kan dia sudah membeli gitu. Nah tapi kalau soal-soal ini kan lebih pada emosi gitu. Nanti saya akan coba cari lagi soal-soal yang serupa seperti ini. Tapi overall kurang lebih seperti inilah. Kita nggak bisa mengcompare sesuatu hanya dari 4 soal ini saja. Tapi mudah-mudahan teman-teman sudah mulai paham. Ini saya juga sudah mulai paham. Mudah-mudahan soal-soalnya nanti tidak sesulit ini. Atau mungkin mudah-mudahan soal-soalnya itu nggak langsung ada nasionalisme, ada cinta tanah air. Mudah-mudahan soal-soalnya itu ada cinta tanah air saja, nggak ada nasionalisme. Ya, seperti jadi bisa lebih membedakan lah. Ya, oke. Kita balik lagi ke soal ini ya. Kita balik lagi ke soal di sini. Oke. Coba share screen lagi. Oke. Nah, di sini soal bahasa Indonesia nih. Soal bahasa Indonesia nih. Siapa yang bisa bantu baca? Si Selfie mungkin? Ya, Coach. Silakan. Harga bensin membumbung tinggi. Kalimat tersebut mengandung majas yang digunakan pada kalimat tersebut adalah C, hiperbola. Tadi jawabnya apa tadi Selfie? C. C benar ya? Iya, benar, Nah, Coach. jadi majas-majas ini teman-teman juga harus waspadai juga ya, karena soal bahasa Indonesia itu ya soal bahasa Indonesia ada kalimat efektif, kemudian ejaan-ejaan yang disempurnakan ya, termasuk majas-majas gaya-gaya bahasanya juga akan keluar. Jadi saya coba compare ada beberapa majas-majas yang mungkin bakal sering keluar gitu ya, ada personifikasi, ada metafora, hiperbola, sinekdok ya. Ada simbolik juga, banyak banget sih majas-majas. Mungkin ada sekitar 10 lah. Nah, teman-teman tolong bikin resume-resume di rumah ya. Soal bahasa Indonesia. Mungkin punya adik SD atau SMP yang punya bahasa Indonesia, banyak soal-soal keluar tentang bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ke nomor selanjutnya, nomor 4. Mungkin ini saya akan batasi 10 soal saja ya. Setelah itu kita diskusi. Oke, lanjut. Selfie lagi, silakan nomor 4. Ya, Coach. Baca pertanyaannya dulu. Ya, berikut ini merupakan tindakan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah menjaga persatuan dan kesatuan tidaklah mudah. Perlu adanya kerjasama dalam hal ini. Bagaimana tantangan akan muncul dalam keberagaman? Harus ada upaya untuk menjaga keberagaman negara ini. Kesalahan dalam bertindak akan menjadikan akibat buruk. Berikut ini merupakan tindakan yang tepat dari ilustrasi di atas adalah tadi saya pilih D, Coach. Tadi jawabnya C, memperkuat ras. D, menjaga keberagaman. Budaya Indonesia ya. Iya. Jadi di sini ditanya, ini sebenarnya jawabannya semua benar semua. Jawabannya semua benar semua, tapi ada yang paling benar. Jadi kita lihat soal sini. Menjaga persatuan dan kesatuan tidaklah mudah, perlu ada kerjasama. Berbagai tanah akan muncul dalam keberagaman. Harus ada upaya untuk menjaga keberagaman. Nah, jadi ini harus ada upaya menjaga keberagaman. Kalau dia lagi yang ngulang lagi soalnya, iya nggak sih? Iya, Coach. Iya. Nah, itulah kenapa ketika TWK itu, mungkin teman-teman yang bimbel offline di Mataram ini saya selalu sampaikan, ketika soal TWK itu, tolong teman-teman yang pertama membaca pertanyaannya dulu. Yang kedua, cari kata kuncinya dari ini. Dia minta apa sih ini? Ya. Nah, yang ke selanjutnya itu eliminasi jawabannya. Eliminasi jawabannya penting. Sisakan 2 yang terakhir. Misalnya si Selfie ini meningkatkan rasa cinta. Oke, bisa jadi sih. Tahan dulu. Mengadakan pos kamling. Nah, ini nggak mungkin nih. Saya coret. Memperkuat rasa nasionalisme, patriotisme. Kayaknya nggak ada deh unsur-unsur pengorbanan. Di sini nggak ada deh kayaknya. Atau bisa jadi tahan dulu. Jaga keberagaman ini soalnya ngulang nih. Nah, mungkin jawabannya antara E atau A atau C nih. Coba saya ulang lagi soalnya. Oh, ini ternyata terkait keberagaman nih. Dan ini harus ada upaya nyata dalam bentuk tindakan nih. Apakah meningkatkan rasa cinta itu tindakan? Belum deh kalau meningkatkan rasa cinta berupa tindakan. Oh, ternyata ada sih menjaga ketenangan. Dan inilah satu-satunya jawaban yang dia merupakan upaya.
tindakan, upaya atau tindakan. Ya, jawabannya E. Jadi kira-kira kurang lebih ketika menyelesaikan suatu soal TWK itu waktunya itu kan kurang lebih 54 detik nih teman-teman punya 54 detik untuk menyelesaikan satu soal TWK. Itu manfaatkan baik-baik tuh, langkah-langkahnya harus aktif. Dari mulai baca pertanyaannya dulu, baca soalnya, cari kata kunci sampai eliminasi jawabannya. Itu insya Allah teman-teman bisa lancar. Jadi kadang teman-teman karena buru-buru kan, karena merasa bisa menjawab, akhirnya langsung menjawab tanpa mengeliminasi jawabannya. Kayak tadi si selfie mungkin soalnya gampang buat selfie. Tapi karena selfie kepedean, akhirnya dia nggak menggunakan langkah-langkah tadi. Dieliminasi jawaban, akhirnya dia menjawab D. Padahal di sini sudah ada soal yang menjawab D. Dia mengulangi soal. Ya nggak selfie? Iya, Coach. Nah, selfie. Saya tadi lupa nanya, selfie dari mana dan tinggal di mana? Saya dari Bonjeruk, Coach, Lombok Tengah. Bonjeruk, Lombok Tengah ya? Iya. Oke. Jadi selfie kurang lebih soalnya itu seperti. Jadi jangan lupa ketika mengajarkan soal-soal yang terlihat mudah, ya itu tetap gunakan langkah-langkah tadi. Oke, selfie? Iya. Iya, ya, Coach. Ini ada yang nanya nih. Iya, Coach, sering kepedean akhirnya share jawabannya. Mbak Dian sih. Mbak Dian ini terlalu lincah soalnya. Angga, kalau pilih karena ada kata kerjasama gimana, Coach? Maksudnya gimana, Angga? Silakan. Coba langsung ngomong nggak? Silakan, Angga. Gimana ya? Soalnya kan di situ tindakan yang tepat dari ilustrasi di atas. Ya. Saya pilih karena ada kata kerjasama di situ, jadi ada sebuah tindakan, Coach. Jadi kan kalau kerjasama. Yang mana? Ya. Angga jawabnya yang mana jadinya? Saya pilih E. Emang jawabannya E kan? Iya, tadi maksudnya kan kata Coach kan selain itu, tapi saya pilih E itu karena ada kata kerjasama. Itu termasuk nggak, Coach? Maksudnya? Iya, itu salah satu bentuk analisis kamu juga. Jadi ini kan kita kan punya pikiran pasti berbeda-beda nih untuk menangkap suatu soal ya. Nah, kalau saya melihatnya itu kata kuncinya di hal ini ada upaya untuk. Jadi upaya ini kan dalam bentuk tindakan nyata nih. Kalau di sini kan abstrak semua nih. Rasa cinta, siskambling sih bisa sih, tapi kan dia bilang desa, sedangkan di sini adalah keberagaman, dia lihat keberagaman negara dibilang di sini kan keberagaman kampung atau keberagaman kompleks, ya kan? Nah, tapi Angga bagus banget tuh, dia bisa melihat ini adalah kerjasama di sini. Dia melihat kata kunci ini padahal. Dia lebih teliti lagi nih. Nah, itu bagus banget logical framework-nya dipakai kayak gini. Jadi teman-teman ini harus mencontoh nih, si Angga sudah bagus logikalnya berpikir menyelesaikan soalnya. Good Angga. Terima kasih, Coach. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, silahkan Mbak Dian. Saya mau pengen dengar suaranya Mbak Dian, udah lama mau dibaca. Dian boleh bacain dong? Ya, Coach. Silakan dibaca Mbak Dian. Kejadian tersebut merupakan cerminan yang sesuai butir pengalaman Pancasila yang dilambangkan dengan Paskibra, tugas mengibarkan dan menurunkan bendera dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Meski persiapan matang sudah dilakukan termasuk menggembleng pasukan Paskibra, ada saja kejadian di luar rencana saat upacara 17 Agustus. Seperti yang terjadi pada Paskibra di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kejadian tak terduga menimpa seorang anggota Paskibra. Seorang anggota Paskibra wanita pembawa baki bendera merah putih mengaku menahan sakit saat bertugas. Melansir Lama Tribunnews.com menyebutkan bahwa kaki kiri Paskibra tersebut tak sengaja menginjak paku saat menjalankan tugasnya. Meski kaki kirinya tertusuk paku, Paskibra tersebut berusaha menahan rasa sakitnya dan tetap berkonsentrasi menjalankan tugasnya hingga akhirnya bendera merah putih pun berkibar. Kejadian tersebut merupakan cerminan yang sesuai dengan butir Pancasila. Pohon beringin, Coach. Mbak Dian bisa menghela nafas dulu? Kayaknya capek banget habis berlari. Tidak, Coach. Oke, jadi Mbak Dian ini sebagai wartawan Tribunnews habis membacakan berita ya. Oke. Jadi Mbak Dian terima kasih sudah membacakan berita kita pada malam hari ini. Jadi ya jawabannya itu betul pohon beringin ya. Jadi di sini teman-teman lihat soalnya itu ada unsur-unsur rela berkorban demi cinta tanah air ya dan segala macam. Kita akan scroll ke bawah nih misalnya di sini sila ketiga itu ada punya 7 butir ya.
Ada salah satunya itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa apabila diperlukan. Ya. Nah ini kan sesuai nih, dia sampai rela berkorban lah ya, dia membawa bendera sambil rasa sakit. Nah, itu sesuai dengan sila ketiga. Ada yang menjawab selain sila ketiga? Akan apa? Siapa yang menjawab sila ketiga? Siapa? Nggak ada. Semua benar sila ketiga ya? Oke, mana chattingnya nih? Semua benar sila ketiga? Atau ada yang salah? Ya, Coach. Benar semua ya? Oke. Ya. Nah, kalau soalnya ini saya rubah nih. Kejadian tersebut merupakan melambangkan apa? Apakah bela negara, patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, atau integritas? Silakan jawab di chatting. Ayo. Patriot ya. Patriotisme. Oke, Patriot, patriotisme. Oke, Gus Minanda patriotisme, Galuh, Hendra patriotisme. Oke. Oke, sekarang saya tanya, kenapa jawabannya patriotisme? Kenapa bukan bela negara? Ayo, karena ada hal rela berkorban. Karena ada hal yang dikorbankan, Coach. Iya, jadi karena itu, karena ada sesuatu yang membuat tindakan heroikme di sana, ada heroisme di sana, ada sedikit dramatis di sana, yang itu dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi makanya dia patriotisme, bukan bela negara. Tapi kalau dia nggak ada rasa kecil, ya, terus dia melakukan kegiatan paskibra itu dengan gagah berani, sukses dan segala macam. Hal tersebut merupakan apa? Bentuk apa? Bela negara atau patriotisme? Apa? Hanya bela negara saja ya. Karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Oke ya, jadi di sini sudah mulai memahami ya. Tadi karena kita kaitkan ini. Oke, kalau soal nomor 5 ini nggak ada masalah, semua sudah benar ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6, Mbak Dian lagi nih, saya pengen dengar suara Mbak Dian kayak reporter Tribun News nih soalnya. Silakan Mbak Dian. Yang mana, Coach? Ini soal nomor 6. Oh iya, bentar, Coach. Mana dia? Ini di layar kan ada? Perilaku pemilik warung dalam peristiwa tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan butir pengalaman nilai-nilai Pancasila, yaitu. Oke, tahan dulu. Jadi di sini yang dia tanya tuh ketidaksesuaian ya. Ingat, sudah jadi ketika sudah membaca pertanyaan itu langsung masukkan ke otak nih. Oh, ketidaksesuaian. Ini kadang sering keliru nih teman-teman. Kadang ada kecuali nggak dibaca, ya kan? Ini ketidaksesuaian nggak dibaca. Jadi sudah langsung tahu ya apa yang akan di skimming nanti ya. Jadi ketidaksesuaian yang dicari. Silakan Mbak Dian, reporter kita. Penolakan dan kericuhan yang melibatkan aparat dan warga yang kerap terjadi meski sudah sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Jawa Timur, warga menolak dan terlibat cekcok dengan petugas yang melakukan patrol protokol kesehatan di Kecamatan Kanjeran, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat petugas menemukan warung yang masih buka melebihi ketentuan jam malam. Pemilik warung kemudian diminta menutup kegiatan jual belinya karena melanggar aturan. Namun demikian pemilik warung menolak dengan meneriaki petugas dengan kata-kata kasar. Warga lain di sekitar lokasi pun langsung ikut-ikutan bereaksi mengkerubuti petugas hingga mengakibatkan aksi saling dorong. Mereka bahkan melempar dan menyerang mobil operasional petugas dan mengakibatkan 2 mobil petugas protokol kesehatan rusak. Ini C, Coach, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai hasil musyawarah. Sila keempat. Jadi jawabannya itu sebenarnya sila keempat ya. Jadi di sini kan sudah ada ada proses hasil musyawarah dari pimpinan kita untuk pemberlakuan PPKM ya. Tapi warga banyak yang menolak. Ya. Jadi sebenarnya di sini nih menolak. Nah, tapi misalnya nih kalau saya rubah pertanyaannya ya. Jadi yang disorot itu adalah pemilik di atas ini nggak ada menolak ya, tapi langsung nih setelah PPKM warga banyak yang menyerang mobil petugas operasional. Itu kira-kira jawabannya mana? B, Kak. Ya, B ya. Oke. Jadi teman-teman sudah mulai paham lah. Jadi setiap soal-soal kayak gini nih tinggal dibaca pelan-pelan saja, eliminasi jawabannya, apa yang ditanyakan langsung dijawab. Clear ya? Ini ada chatting lagi nih. Saya jawab B, hahaha Dewi. Dewi dari mana Dewi? Dia jawab D kenapa nih? Karena setiap memiliki kedudukan hak yang sama. Ini harus dieliminasi pertama harusnya.
Oke Dewi, jangan diulang lagi ya. Jadi logical framework berpikirnya itu harus pelan-pelan saja. Karena 1 menit itu lama loh Dewi. Dewi kalau misalnya berenung 1 menit itu lama loh Dewi. Ya, mana sih Dewi? Oh, enggak ada suara. Oke Dewi. Siap, ya? Kak. Oke Dewi. Siap. Dewi, saya minta baca nomor selanjutnya, boleh Dewi? Silakan. Silakan Dewi, baca nomor 7. Nomor 7. Sikap jering yang memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dalam peristiwa di atas sesuai dengan pengamalan nilai luhur Pancasila ke baca ini Coach, penyidik menetapkan Nggak usah lah ya, nggak usah lah ya. Panjangan ya. Iya. Ya. Jadi di sini kita langsung analisis aja ya jawabannya itu sila keempat. Kenapa ya? Karena di sila keempat itu yang pertama itu ada bunyinya sebagai warga negara setiap manusia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Jadi Jering sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya dia harus menjalankan kewajibannya untuk hadir di persidangan itu. Ya. Terus kemudian yang kedua juga menghormati dan mencuti setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini ada 2 butir yang menyatakan kalau ini sila keempat. Yang pertama itu karena Jering situs memiliki kewajiban untuk hadir karena sudah dipanggil ya oleh negara ya. Yang kedua juga Jering situ harus menghormati dan menjunjung tinggi keputusan itu untuk datang sebagai itu. Oke, kalau ini clear ya. Ada yang masih bermasalah di sila keempat, sila kedua mungkin silakan. Mungkin pertemuan kedua akan kita bedah terkait Pancasila khusus nih. Saya akan buat case-nya nanti. Oke, clear ya? Clear. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Saya minta Mbak Dewi lagi deh. Silakan Mbak Dewi. Ancaman terhadap integritas NKRI oleh bangsa lain seperti pada peristiwa di atas masuk ke dalam kategori pada tahun 2009 silam pemerintah Indonesia beraksi keras atas penyadapan yang terduga dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Aini Yudhoyono dan beberapa menteri di Kabinet Indonesia, baru 2 yaitu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Australia belum memberikan penjelasan terkait kabar penyadapan dilakukan Australia. SBY menilai hasil tersebut sebagai tindakan yang sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara demokrasi. Ancaman terhadap integritas NKRI oleh bangsa lain seperti pada peristiwa di atas masuk ke dalam kategori apa? Jadi di sini soalnya itu dia berbicara tentang langsung, dia berbicara di sini ada penyadapan, ya. Penyadapan oleh pemerintah Australia, ya. SBY ini menilai kalau tindakan Australia ini nggak bagus lah intinya. Jadi yang ditanyakan itu penyadapan ini kategori apa? Gitu. Ya. Ini ada yang chatting nih, siapa nih? Saya jawab terorisme, Coach. Saya jawab D karena memiliki kewajiban yang sama. Ini udah lewat. Espionasi memata-matai. Penyadapan kan salah satu cara untuk memata-matai. Langsung dijawab tegas oleh Mbak Khairunisa kepada Galuh. Ya, jadi Galuh. Jadi ini kan kalau sabotase gitu kita kita bedah satu-satu ya biar teman-teman punya perbendaharaan diksi-diksi untuk soal-soal nasionalisme. Sabotase itu adalah tindakan seperti merusak atau mempreteli atau bahasanya itu misalnya nih si Nisa punya mobil, terus si Dewi ini mensabotase mobilnya Nisa dengan merusak remnya agar dengan maksud mencederai dan segala macam. Ini itu sabotase, ya. Jadi seperti merusak, membuat dengan tindakan yang itu dia berharap terjadi sesuatu yang buruk, itu sabotase. Ya. Kalau agresi ini lebih kepada operasi militer, ya. Operasi militer, perang. Ini agresi. Ya. Kalau doktrinasi, ada yang bisa bantu Dewi? Kira-kira doktrinasinya apa? Kayak apa ya? Kayak nyuruh kayak gimana sih ngomongnya? Ya, itu doktrinasi kayak ini dia lebih seperti pencucian otak sebenarnya. Iya. Nah, dapat piring.
Oke, jadi sabotase tadi itu tindakan untuk merusak ya, sebagian untuk tujuan tertentu, agresi lebih operasi militer, doktrinasi lebih kepada operasi cuci otak ya. Nah, spionase ini sudah jelas nih di sini nih. Dia berbicara tentang penyadapan. Jadi penyadapan itu bahasa lainnya itu spionase, tindakan intelijen, tindakan mata-mata, tindakan pengintaian dan segala macam. Kalau teman-teman sering nonton Mission Impossible pasti tahu lah spionase itu kan, Tom Cruise ya dan kawan-kawan. Terorisme itu jelas ya, tindakan menyebarkan rasa takut. Jadi kalau ada soal-soal yang terkait menyebarkan rasa takut, OPM ya, OPM itu terorisme, kemudian ISIS dan segala itu lebih. Oke, sampai di sini clear ya. Kita lanjut ke nomor. Oh ya, Dewi tadi dari mana? Dewi belum memperkenalkan diri. Dewi dari mana? Dari Mataram. Oh, Dewi Mataram. Mataramnya di mana, Wi? Di Sayang-Sayang. Oh iya. Bagus ya nama tempatnya. Ya, Darling City, Coach. Oh ya, Darling City. Biasa. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Ini soal tentang bahasa Indonesia ya. Boleh saya minta Mbak Iwi membaca soalnya, Mbak Iwi? Pratiwi Azhar. Silakan, Mbak Iwi. Judul yang tepat untuk kutipan di atas adalah pola memberikan kontribusi yang signifikan terhadap angka kejadian dan kematian akibat kanker di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini anjuran gaya hidup dan pola makan sehat sangat digalakkan. Bahkan the American Society and cukup ini soalnya panjang banget nih, nanti bisa. Nah, jadi soalnya itu dia minta judul. Dia minta judul ya, dia minta judul yang paling tepat apa. Jadi judul itu adalah sebuah diksi atau sebuah satu rangkai kalimat untuk menggambarkan apa isi kalimat. Jadi di sini lebih tepat C, makanan dari soya mencegah timbulnya kanker. Itu akan membahas tentang plafon dan kanker payudara dan segala macam. Yang intinya itu adalah makanan dari soya itu akan mencegah timbulnya kanker. Oke, kalau ini mungkin teman-teman nggak ada masalah ya. Kita coba lihat di chatting, untuk ini semua oke ya. Ini ini masih bahas yang tadi. Doktrinasi mempengaruhi, ya doktrinasi kan untuk mempengaruhi, untuk merubah pola pikir, untuk otak ya. Oke. Bagaimana cara menentukan judul? Cara menentukan judul itu ya, cara menentukan judul itu mungkin lebih tepatnya itu, judul itu bukan kesimpulan ya. Judul adalah bukan kesimpulan, namun menekankan pada gambar umum dan menarik dari hal yang diceritakan. Jadi gambaran umum dari suatu rangkaian paragraf itu apa ya, terus kemudian dia menarik untuk diceritakan ya. Kalau seperti ini misalnya, soya memperkecil angka kematian, dia khusus ini, dia lebih kepada dia khusus nih, dia langsung bisa ini nggak akan membahas tentang hasil penelitian dan segala macam lah ini. Tapi yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi di umum dulu baru menceritakan khusus. Kalau untuk judul mungkin teman-teman bisa cari referensi lah, karena ini termasuk yang kategori lebih mudah lah. Ya, kita lanjut ke nomor 10. Saya minta tolong siapa lagi? Yang Aulia ya, Aulia silakan nomor 10 baca. Ya Coach. Kisah mantan pembagi paskibraka nasional ini merupakan salah satu wujud pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sila ke. Oke, tahan, cukup itu aja dibaca. Nah, kira-kira sila berapa ini jawabannya tadi Mbak Aulia? Tadi apa tadi? Sila keempat. Sila keempat? Kenapa sampai sila keempat? Kenapa jawab sila keempat? Salah karena klik ya, Coach. Kenapa? Salah klik. Salah ya? Ya, jadi ini soalnya ini banyak berkaitan tentang proses. Sebuah proses orang untuk masuk ke dalam institusi polisi ya. Jadi di sini dia menceritakan. Jadi di sini nih kita teman-teman langsung aja lihat sini. Kisah ini
merupakan wujud apa. Nah, ini kalau sudah kayak gini berarti teman-teman harus membaca. Karena dia umum banget nih. Nah, dia menceritakan bla bla bla, dia bangga, kemudian dia bla bla bla. Terus ini itu sebenarnya terkait dengan ini pengawalan sila kelima nih. Kita bekerja keras, kan? Ada sini nih. Dia tertarik menjadi terus apa yang melelahkan, ya. Arahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, ya. Jadi dia itu menggambarkan apa sosok pekerja keras. Jadi sesuai dengan sila kelima. Oke. Jadi kalau apa bekerja keras tuh sila kelima, kalau patriotisme, kemudian nasionalisme sila ketiga, ya. Kemudian apa sila kedua itu lebih banyak kepada kemanusiaan, kemudian apa. Tapi sila kedua itu nanti akan kita bahas apa besok itu. Sila kedua punya butir-butir yang nomor 9 sama 10. Saya sebut anomali, ya, karena butir ke-9 itu menyatakan Indonesia adalah sama dengan bangsa lain. Kemudian ada Indonesia bekerja sama dengan bangsa lain, itu juga pengawalan sila kedua. Nanti besok akan kita bahas. Oke, waktu sisa 5 menit ya, jadi mungkin saya buka sesi pertanyaan, tanya jawab ya. Silakan yang mau menjawab. Oke, Mas Didit mungkin sebelum kita sesi tanya jawab, bisa dibuka ininya lagi, PPT-nya. Coba kita lihat di next coba, Mas. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita coba merangkai dulu nih. Merangkai dari hasil latihan kita pada hari ini ya. Kira-kira jawabannya apa? Silakan teman-teman baca dan langsung jawab di kolom chatting. Silakan, 1 menit dari sekarang. Silakan. Banyak banget ya, ada nasionalisme, ada yang bela negara. Nasionalisme, bela negara. Oke. Oh, Mas Didit, mana soal yang tadi kita baca baik-baik? Kita mulai ya. Jadi di sini dia berbicara kesadaran tersebut harus tertanam. Kesadaran harus tertanam bagi terutama membangun apa. Jangan sampai teman-teman terkecoh dengan adanya kesadaran, tapi di sini dia nanya nih, kesadaran tadi, nasionalisme tadi ini untuk membangun apa? Nah, ini pasti banyak yang kacau nih, kan? Untuk membangun apa? Untuk membangun next, Mas Didit. Slide selanjutnya. Untuk membangun sebelumnya. Nah, untuk membangun untuk membangun bela negara, ya. Nah, jadi di sini kata kuncinya di kesadaran tersebut, ya. Nah, untuk membangun apa? Jadi nasionalisme tadi, sikap politik tadi ya, untuk membangun bela negara, ya. Nah, jadi ini saya agak sedikit simpulkan sedikit ya. Jadi teman-teman jangan patokan juga ke sini juga. Cuman ini hanya ciri-cirinya saja. Jadi nasionalisme itu lebih banyak berbahas tentang kesetiaan kita ya, termasuk kesadarannya juga nasionalisme juga. Kesetiaan kita, kebanggaan kita, kesadaran kita, kemudian perasaan kita, emosi kita untuk negara kita, untuk Indonesia. Nah, cinta tanah lebih khusus lagi, dia hanya lebih kepada kecintaan saja dan mungkin ada kebanggaan. Nah, kalau bela negara tadi ini akan banyak membahas tentang kesadaran kita dan sikap-sikap kita ya,
dalam mengisi kemerdekaan tadi yang tadi kita bahas di awal tadi ya. Kemudian patriotisme ini akan banyak membahas rela berkorban ya, relatif lebih mudah, tadi sudah panjang lebar kita jelaskan. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah C. Di sini akan di sini soalnya itu dia bilang gini, kesadaran tersebut ya, ini kan berbicara antara nasionalisme atau membahas antara bela negara nih, atau juga membahas antara cinta tanah air, atau juga membahas patriotisme. Ini masih umum banget nih. Tapi di sini dia bilang nih, kesadaran tersebut terutama membangun apa? Kan membangun sikap cinta, membangun sikap bela negara. Ya, jadi itu untuk apa? Soal ini kita coba mulai buka sesi tanya jawab ya. Waktunya sisa sedikit lagi, silakan yang mau bertanya, raise hand, kita akan berikan kesempatan. Silakan yang mau bertanya, raise hand. Izin 10 menit lagi, Coach. Waktu. Siap, Pak J. Oke, silakan yang mau bertanya, raise hand, dan kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Terima kasih pengertiannya, tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Ini beneran nggak ada yang nanya nih. Kayaknya udah pada ini semua. Oke, kalau malu bertanya mungkin akan tersesat di jalan, atau mungkin yang malu bertanya bisa chatting di bawah ya. Oke, saya tanya sekali lagi nih. Ada yang mau bertanya? Nah ini, Mbak Iwi nanya nih, Kak, kalau vaksin termasuk apa? Kalau vaksin itu termasuk pencegahan COVID ya? Bukan. Ya, jadi vaksin ini termasuk apa? Ya, tergantung soalnya juga, Mbak Iwi ya. Jadi misalnya soalnya itu membahas terkait dengan perawat yang melakukan vaksinasi ya. Itu bisa jadi bela negara karena dia melaksanakan tugasnya sebagai perawat. Ya. Atau mungkin soalnya itu terkait dengan seorang masyarakat seperti saya yang takut jarum suntik dan harus melaksanakan vaksinasi. Akhirnya dia berkorban perasaan, ya, berkorban waktu, berkorban tenaga untuk ngantri vaksinasi yang dari jam 6 pagi, akhirnya divaksin jam 10 malam misalnya. Nah ini bisa jadi patriotisme juga. Karena dia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk menciptakan kekebalan tubuh. Kan seperti itu. Jadi tergantung soalnya juga. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nisa, mematuhi prokes itu termasuk apa ya? Ini sama juga kayak pertanyaan Mbak Iwi ya. Tergantung soalnya juga. Ya, bisa jadi mematuhi prokes itu juga termasuk bela negara kita sebagai warga negara ini. Tapi ada juga mungkin yang sehari-hari itu dia bekerja sebagai kuli bangunan ya. Terus kemudian karena dia harus mematuhi prokes kan dia pakai masker ya. Dia harus membeli masker walaupun nggak punya uang ya, agar bangsa kita ini kebal, tercipta community. Itu bisa jadi patriotisme. Jadi tergantung soalnya itu seperti apa ya. Jadi teman-teman sekali lagi jangan berpatokan kalau patuhi prokes itu pasti patriotisme. Kalau vaksin pasti nasional, enggak juga. Teman-teman harus lihat dulu soalnya itu seperti apa. Oke ya? Oke, Pratiwi Azhar, terima kasih. Oke, Mbak Nisa, oke ya? Oke, silakan ada yang mau angkat tangan lagi, saya berikan satu kesempatan lagi. Oke, ada yang nanya lagi nih, Aulia. Kalau ada soal seseorang ditolong tapi langgar lalu lintas pakai helm, jawabannya membantu atau menolak membantu. Wah, ini apa nih? Kalau ada soal seseorang minta ditolong tapi langgar aturan lalu lintas karena nggak pakai helm, jawabannya membantu atau menolak membantu. Ini soal TKP mungkin ya, ada poin-poin gitu lah ya. Oke, mungkin nanti kita akan nanya di Coach Mala ya hari Sabtu nanti ya. Oke, kita lanjut, Mas Nugraha. Apakah untuk menentukan judul bisa dilihat dari awal kalimat atau paragraf awal, Coach? Bisa banget Mas Nugraha. Jadi menentukan judul itu bisa dilihat dari awal atau akhir paragraf. Karena paragraf itu dia hanya punya dua sifat, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Jadi kalau dia sudah menyimpulkan di awal itu bisa jadi paragraf deduktif. Kalau dia menyimpulkan di akhir dia jadi paragraf. Jadi tinggal langsung ambil aja dijadikan judul. Ya, saya tutup sesi tanya jawabnya. Oke, Mas Didit tolong dikembalikan ke paparan tadi. Kita akan share sedikit tips-tips untuk teman-teman punya bekal persiapan CPNS. Oke, next.
Nah, ini tips belajar TWK nih. Nah, buat teman-teman yang belajar TWK, coba dipahami lagi tadi konsep-konsep tadi ya, konsep-konsep pembelajaran TWK ini kan kurang lebih sama nih tiap tahun nih. Cuman mungkin sekarang tuh itu akan lebih baik tentang pengamalannya. Nah, jadi kalau saran saya buat yang masih lama tes, masih 1 bulan lagi, itu tolong dicicil kayak Mbak Iwi kan masih lama lagi. Jadi mungkin bisa dicicil nih, misalnya minggu ini saya akan belajar tentang pilar negara. Udah, minggu ini bahas aja tentang pilar negara. Nanti minggu keduanya bahas tentang bela negara aja. Atau mungkin yang sudah mau tes, kayak Mas Nugraha mungkin lagi mau tes, bisa dibuat jadwal per hari. Misalnya hari ini saya akan belajar tentang bela negara. Udah 1 hari itu soal-soalnya tentang bela negara aja semua. Besoknya lanjut lagi bahasa Indonesia. Soalnya tentang bahasa Indonesia aja semua. Besoknya lagi tentang nasionalisme, soal nasionalisme, sejarah, kemudian perjuangan kemerdekaan, ya, kemudian tentang soal tentang wawasan kebangsaan, itu semua dilatihan semua. Oke. Kemudian ada juga nih yang tips untuk teman-teman tuh bisa dibuat rangkuman. Jadi misalnya tadi sudah seminggu belajar bela negara, itu harus bikin rangkuman. Bela negara itu apa, contoh-contohnya apa, ciri-cirinya apa, ya itu harus punya. Biar gampang lagi kita belajarnya lagi. Oke, perbanyak latihan soal, itu sudah pasti ya. Jadi sehari kalau bisa adalah latihan soalnya. Kemudian juga ada update isu-isu terbaru ya. Jadi misalnya sekarang kan lagi COVID tuh, rame COVID. Nah mungkin soal-soal yang keluar bakal banyak tentang COVID. Mungkin soal-soal yang lagi hype sekarang tuh bisa tentang vaksinasi. Soal tentang vaksinasi. Apa sih regulasinya, kenapa sampai pemerintah tuh getol nyalakan vaksin itu teman-teman harus tahu dulu. Oke, kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting sebenarnya. Harus banyak doa, dan karena ini penting banget, doa itu bisa merubah takdir ya. Jadi kita punya pengalaman kemarin ya, ada sobat Adi Suara itu yang Mbak Afifah kalau nggak salah ya, itu dia itu tinggal 5 menit lagi TWK-nya itu kurang 5 angka. Terus kita tuh kayak, teman-teman kita doain, ini 5 menit lagi nih, belum naik-naik angka ini. Tiba-tiba sebelum 1 menit itu langsung angkanya berubah, terus lebih passing rate. Wah, itu luar biasa. Jadi teman-teman ayo saling mendoakan, saling membantu ya. Kita doa orang tua, doa pasangan yang sudah nikah. Kalau doa pacar jangan ya, saya nggak saranin kita doa pacar ya, karena itu kadang malah bikin kita belajar juga tuh. Oke, kemudian yang terakhir positive thinking ya. Terus pasti all is well. Jadi nggak ada yang nggak bagus, semua itu pasti kapan. Oke, Selfie, saya minggu ini tes. Kapan tesnya, Selfie? Hari apa? Saya minggu ini tes, hari Minggu besok tes. Kalau hari Minggu enakan main ke pantai daripada tes, Selfie. Ya. Banget Mbak Selfie. Oke, jadi that's all for today. Kalau misalnya ada lagi yang mau sharing atau ini, nanti boleh di WA ya, boleh di WA. Ya, sebentar lagi ya, sudah selesai. Oh, sudah lewat ternyata ya, Mas Dede. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan, saya berikan kesempatan. Mbak Dewi mau ngomong apa? Silakan. Ada? Ana nggak ada? Nggak ada, Coach. Nggak ada, oke. Saya tutup. Mohon maaf ada kesalahan. Nanti kalau teman-teman semoga silaturahmi tetap jalan ya. Jadi kalau teman-teman di grup itu kalau dia saling simpan nomor HP, jangan ragu untuk diskusi. Kita di sini semua keluarga besar untuk mengantarkan teman-teman semua lulus CPNS. Ya, amin, amin, amin. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Oh ya, terima kasih Coach, semangat dan semoga lancar. Terima kasih juga Novia, Uci. Makasih. Oke, terima kasih Selfie, makasih semua, makasih juga. Terima kasih ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Waalaikumsalam, Coach. Terima kasih, Coach. Thank you.